Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan trigonometri, yaitu persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Soal ini adalah materi ini adalah di materi kelas 11 ya, di materi kelas 11. Baik, untuk soalnya ya, kita bahas sekarang soalnya. Diketahui persamaan 2 tangen kuadrat X dikurang 5 tangen X ditambah 2 sama dengan 0. Jika dalam batas interval 45 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 90 derajat. Yang ditanyakan adalah nilai sin X dari persamaan tersebut adalah. Jadi kita cari dulu nih. Ini bentuk tangannya adalah bentuk persamaan kuadratnya. Kita faktorkan ya. 2, saya tuliskan dulu soalnya 2 tangan kuadrat X dikurang 5 tangan X ditambah 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Karena ini adalah bentuknya adalah bentuk kuadrat. Ini 2 tan X. Ini satunya berarti tangan X. Ini 2 ya. Ini plus, yang di sini min. Berarti perkalian 2. Ini adalah perkalian ya. Perkalian dari 2 kali 1. Ya, 1 min, yang 1 plus. Ya. Nah, karena di sini negatif, berarti nanti yang negatifnya itu yang besar. Angka yang besar maksudnya. Nah, agar menjadi 5, berarti 2-nya ditaruh di sini, 1-nya ditaruh di sini, ini plus. Ini jadi min ya, ini min. Karena ini plus ya, dua-duanya harus min. Nah, berarti nanti 2 tangen X dikurang 1 sama dengan 0. 2 tangen X sama dengan 1. Berarti tangen X sama dengan 1/2. Kemudian atau yang satunya lagi, tangen X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti nanti tangen X-nya sama dengan 2. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah sin. Nilai sin X. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari tangen, jadi untuk mencari tangen, ini misalkan tetanya sudutnya ya. Ini misalkan Y, ini X, ini R gitu ya. Untuk mencari nilai tangen theta, misalkan di sini ya, maka sisi di depan sudut kita bagi dengan sisi di samping sudut. Jadi nilai tangen tetanya itu adalah sisi di depan sudut, berarti yang ini ya, yang di depan sudut, per sisi yang di samping sudut, berarti X. Nah, kalau di sini 2, ini kan tangen X-nya kan 1/2 ya. Berarti nanti gini ya. Kalau saya gambarkan, ini adalah sisi, misalkan sini adalah sudut X-nya gitu ya. Sisi di depan sudut, berarti yang ini 1, sisi di samping sudut, berarti di sini 2. Nah, yang di sini berapa nih? Yang di sini adalah akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, atau sama dengan akar 5. Ya, paham ya? Nah, berarti karena yang ditanyakan adalah nilai sin X. Nilai sin kan depan per miring. Berarti 1 per akar 5. Atau 1 per 5 akar 5. Ini untuk yang tangan X-nya sama dengan setengah. Sekarang bagaimana kalau nilai tangannya sama dengan 2? Nah, saya gambarkan lagi di sini ya, segitiga siku-siku. Misalkan ini X-nya 2 kan artinya 2/1 nih. Berarti namanya tangan itu sisi di depan, berarti yang ini ya, ini 2 per sisi yang di samping sudut, ini 1. Ini sebenarnya sama dengan yang ini tadi ya, 21. Cuman yang ini beda nih, 2-nya di sini, 1-nya di sini. Nah, ini otomatis akar 5 ya.
Bisa kita cari lagi. Nah, karena yang ditanyakan adalah sin X, ya, sin X, maka nilainya sama dengan sin itu depan per miring, T2 per akar 5. Atau kalau misalkan kita jadikan, kita rasionalkan, nanti jadinya gini, 2 per 5 akar 5. Jadi ada dua sudut ya, ada dua nilai ya, nilai sin X ya. Nah, tapi di sini nilai X-nya syaratnya adalah terletak antara 45 dan sampai 90. Nah, kira-kira mana yang letaknya antara 45 sampai 90? Nah, kita lihat ya. Setengah itu kan sama dengan 0,5 ya. Ini adalah jadi kalau misalkan sin yang nilainya 0,5 itu adalah sin 30. Nah, kalau dia letak, kalau setengah akar 2, berarti nanti sinnya adalah sin 45. Nah, kita lihat, kita bandingin dengan yang ini. Lebih besar mana antara 1 per 5 akar 5 dengan 1 per 2 akar 2. Artinya gini, kenapa kita bandingkan? Jika sudut ini lebih kecil dari sin 45, berarti nanti dia tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Karena nilainya itu yang diminta adalah antara 45 sampai 90 untuk sudutnya. Ya, paham ya? Ini adalah 0,2. Jadi 1 per 5 kan 0,2 akar 5. Yang ini 0,5 akar 2. Akar 5 itu ya mendekati 2 lah, 2 lebih lah ya, taruhlah 2 sekian ya, 2, sekian. Kalau dikalikan dengan 0,2 itu berarti angkanya itu sekitar 0,4 sekian, atau bisa lebih ya, misalkan 0,5 lah ya. Nah, sedangkan ini setengahnya sudah 0,5 ya, apalagi kalau dikalikan dengan akar 2 berarti bisa lebih. Artinya nilai ini lebih kecil dari 45. Berarti yang ini tidak kita pakai nih nilai sinnya. Jadi sin 1 per 5 akar 5 ini tidak kita pakai. Yang kita pakai berarti kesimpulannya yang mana? Yang ini yang kita pakai. Nilai sin X-nya berarti yang kita pakai yang ini. Karena ini pasti dia lebih besar dari 45. Jadi jawabannya adalah yang 2 per 5 akar 5. Jawabannya adalah yang E ya. Yaitu 2 per 5 akar 5. Demikian pembahasan soal dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan di pembahasan soal kali ini bisa kalian pahami ya. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan kalian putar ulang videonya, kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian pahami. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.